ada Julo. Nah, ini agak kaget sekali. Julo ternyata dibiayai paling besar dari Amar Bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan apapun itu. Hari ini hari Jumat berkah lagi, diberikan kesehatan kita dan makin semangat lagi sampai hari-hari Jumat berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol-pinjol yang bekerja sama dengan bank, dan ini alasan mengapa ketika kalian galbay semua pinjol akan menutup, bahkan tidak memberikan limit kepada kalian. Nah, mungkin kalian butuh informasi ini, apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau membaca ataupun membalas pertanyaan dari seorang teman yang ada di TikTok. Mudah-mudahan dia melihat di vlog YouTube saya, mengatakan bahwa dia pernah bertanya atau email kepada OJK dan mengatakan bahwa Fintech itu terintegrasi dengan Slik OJK, tapi dengan Pusdafil, yang mana Pusdafil ini bisa terintegrasi dengan bank. Makanya ketika kita mau melakukan pinjaman, nanti pihak bank akan mengecek ke Pusdafilnya. Nah, untuk yang seperti ini jawabannya adalah bisa iya bisa tidak, karena setahu saya selama ini saya ngonten dan selama ini saya cari informasi tentang perpinjolan, itu pinjol terintegrasi dengan Slik OJK. Itulah mengapa ketika kita melakukan pinjaman ada baiknya kita ngecek Slik OJK dulu, karena rata-rata semua pihak bank pasti akan ngecek ke Slik OJK. Dan sebenarnya rentetan untuk pencatatan nama kita itu benar, pertama itu dicatat ke Slik OJK dulu baru ke Pusdafil ataupun kepada FDC teman-temannya, Fintech Data Center. Nah, tidak semua juga pinjol-pinjol ini menyatat ketiga sistem ini. Karena apa? Kalau semuanya tercatat di tiga sistem ini, otomatis semua pinjol itu akan ketahuan bagaimana kondisi keuangan mereka, apalagi terkait dengan banyaknya orang yang galbay. Jadi kalau untuk model yang seperti ini tidak usah terlalu difikirkan, yang penting kalian fokus saja. Kalau memang tidak ada nama kalian masuk ke dalam Slik OJK, berarti kalian masih aman. Nah, selanjutnya kalian bisa merawat mana-mana pinjol yang masuk ke dalam Slik OJK. Tetapi per Agustus ini yang mana informasinya semua pihak pinjol wajib memasukkan nama kalian ke Slik OJK, itu ternyata belum semuanya berlaku, hanya sebagian saja, dan akan saya update lagi untuk kalian. Nah, di sini saya sudah catatkan ada beberapa pinjol-pinjol yang memang bekerja sama dengan pihak perbankan. Nah, kalau kalian ada galbay di sini, terus ada kan galbay di tempat lain, terus kalian mau melakukan pinjaman apapun itu bisa terdeteksi. Karena apa? Ternyata lendernya atau pendanaannya kebanyakan dari bank yang sama, dan biasanya untuk yang tercatat di Slik OJK itu bukan nama pinjolnya, tetapi nama lender ataupun nama dari pihak perbankannya. Nah, ini dia ada beberapa teman-teman ya, dan ini juga alasan mengapa lender-lender untuk perbankan ataupun perusahaan itu lebih didahulukan oleh OJK saat ini ya, karena lender-lender inilah yang namanya bisa tercatat di Slik OJK. Kalau lender-lender perorangan itu tidak bisa tercatat karena uangnya pasti bersifat pribadi, gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Saya di sini kelompokkan hanya beberapa saja pinjol-pinjol yang memang paling banyak digunakan. Yang pertama itu adalah KTA Kilat, pendanaannya dari Bank Sulut Sulawesi Utara, kemudian Bank NTT, Bank BJB, dan Bank DKI. Kemudian lagi itu ada Mau Cash, itu berasal dari Bank Jasa Jakarta, kemudian Bank Saku, dan Hana Bank. Kemudian lagi ada kami, itu ada dari Citibank, kemudian Bank Jago, Bank Permata, Cbank, Bank BNI, OCBC, NISP, dan Hana Bank. Nah, perlu teman-teman ketahui, tidak semua pinjol saya sebutkan di sini karena hanya beberapa pinjol dengan pendanaan terbesar saja. Dan biasanya untuk pinjol-pinjol yang paling banyak pendanaannya, biasanya pinjol-pinjol ini yang paling barbar, kemudian yang ada di lapangannya, kemudian yang paling banyak masuk ke dalam Slik OJK, dan kemudian yang paling banyak peminjamannya dan paling banyak digalbay. Karena apa? Lendernya besar ya.
Kemudian lagi ada Rupiah Cepat, itu pendanaannya dari perusahaan mereka sendiri yaitu Kufi, kemudian Bank BNI dan Bank Neo. Lanjut lagi itu ada Indodana dari Bank BCA, kemudian Bank DBS, Bank MNC dan Superbank. Dan baru-baru ini Bank BCA menanamkan modal usahanya di Indodana sebesar 1 triliun. Itulah mengapa ketika di awal tahun kalau saya tidak salah ya, itu Indodana benar-benar kolaps ya, hampir kolaps sekali. DC lapangannya ada untuk menarik mereka-mereka yang galbay di tahun-tahun lama atau 3 tahunan galbay. Nah, baru per Mei pertengahan tahun ini mereka mendapatkan dana segar dari BCA sebesar 1 triliun untuk pendanaan vintage ini. Dan itulah mengapa sekarang Indodana terkesan kuat, banyak DC lapangannya dan menagihnya kemana-mana, hampir ada DC lapangannya. Nah, lanjut lagi teman-teman ya, itu ada Julo. Nah, ini agak kaget sekali. Julo ternyata dibiayai paling besar dari Amar Bank. Amar Bank itu adalah Tunaiku dan juga Bank Sampurna. Nah, sangat belajar sekali ketika kalian galbay di Julo, itu penagihannya yang bawa-bawa hukum lah, tidak menerima restrukturisasi, bisa melakukan nego tapi jarang yang lolos, dan berbagai macam alasan lainnya. Ternyata mereka satu link dengan Tunaiku. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi itu ada dana rupiah dari Bank UOB, Ganesha, dan Bank BRI. Kemudian pinjam SP Letter, itu pendanaannya paling besar dari Cbank, kemudian dari Standard Chartered, perusahaan luar negeri. Ya, itulah mengapa pinjol ini terkesan kuat karena pendanaannya dari luar negeri. Ada lagi Singa ID. Singa ID saat ini pendanaannya hanya tinggal satu, yaitu Permata, dan sisanya adalah lender-lender perorangan. Makanya tidak terlalu mengaum seperti di tahun-tahun 2023 ya. Nah, lanjut lagi itu ada Easy Cash dari Citibank, kemudian Bank Jago, kemudian Superbank, Bank DBS, BRI, BCA, dan BNI. Banyak sekali dari bank-bank konvensional yang menanamkan saham di Easy Cash. Jadi wajar ya kalau seandainya kalian galbay satu pinjol, misalnya baik suami atau istri, rata-rata banyak ketolak karena bank konvensional sekarang hampir keseluruhan sahamnya ditanamkan di pinjol. Kemudian lagi ada GoPayLater, itu dari Bank Jago, kemudian Bank BCA dan Sinarmas. Kemudian lagi ada Uatas, itu dari Bank OCBC dan Bank BNI. Kemudian lagi ada Kredit Pintar, itu dari MNC, dari Hana Bank, dan dari Bank Jago. MNC yang punya itu RCTI teman-teman ya. Jadi kenapa Kredit Pintar ini barbarnya luar biasa, karena pelindungnya juga luar biasa ini. Ya oke, lanjut lagi kita ada di Akulaku. Akulaku pendanaan dari Neobank, Alobank, dan yang terakhir itu adalah Alibaba. Alibaba adalah e-commerce terbesar di luar negeri, dan itulah kenapa Akulaku ini paling moncer ya, paling tidak bisa goyang, walaupun desi lapangannya sedikit tapi pasti ada. Kemudian lagi ada Kredivo dari Krombank, kemudian dari Bank BCA, Hana Bank, Lime Bank, Mandiri, Permata, DBS, dan BNI. Banyak Kredivo ya. Nah, itulah mengapa dia lininya besar, tidak hanya di pinjaman online, multi finance, multiguna juga mereka gunakan, sehingga DC lapangannya juga ada di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah Atom TikTok Paylater ya. Itu banknya dari MNC Bank, Standard Chartered, Asia United Bank, Bank Jago, Aeon, BCA, BNI, BRI, dan Bukopin. Nah, kalau ditanya apakah pinjol-pinjol ini DC-nya satu, misalnya seperti Amar Bank, dia kan Tunaiku, apakah bisa menagih juga dengan Julo? Jawabannya belum tentu, karena yang menanam saham di Julo itu bukan hanya Amar Bank, tapi ada Bank Sampurna juga, yang mana setiap keputusan harus diambil kedua belah sisinya. Tidak hanya bisa satu keputusan yang dilakukan, tetapi dua sisi harus dipertimbangkan. Jadi kalau kalian punya galbay di beberapa aplikasi yang ternyata lendernya sama, belum tentu DC lapangannya ada. Tetapi yang lebih memungkinkan adalah ketika kalian melakukan pinjaman terus kalian galbay, ternyata banknya ini memiliki lini bank yang sama, otomatis kalian akan ditolak di mana-mana.
Nah, itulah alasannya mengapa kita kalau ada Galbay di sini kok sulit kali ya mau dapat di sini. Kalau ada Galbay di sini kenapa sulit kali di sini? Karena ternyata bank-bank di Indonesia itu bercabang-cabang menanamkan saham di seluruh pinjol yang ada di Indonesia. Dan kalau ada pertanyaan, berarti akan sedikit kemungkinan pinjol-pinjol ini akan sedikit sekali untuk gugur. Jawabannya belum tentu. Semua bank juga banyak kok yang hancur, semua bank juga banyak kok yang bangkrut. Itu tergantung dari nasabahnya. Jadi setiap perusahaan itu besar karena tergantung pemakaian dari nasabahnya. Ketika tidak ada nasabah lagi yang percaya dan tidak lagi nasabah yang menggunakannya, otomatis perusahaan ini akan kolaps dengan sendirinya. Jadi bagi kalian yang masih mau memikirkan panjang, coba sesekali cek slik OJK, rawatlah itu dulu atau prioritaskan itu dulu dan yang lain disingkirkan. Dan buat yang sama sekali belum bisa membayarkan, gak usah khawatir. Bukan kalian orang yang galbay. Gema gagal bayar nasional masih tinggi saat ini. Apalagi banyak orang yang sudah tidak percaya dengan pemerintahan. Jadi kita wajib percaya dengan diri kita sendiri, karena yang bisa menyelesaikan itu semua adalah kita sendiri. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.